Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan ID cooling nih. Wis, mantap. Ini adalah SE224XT. Jadi si air cooler ini tuh punya fan 120 mm. Jadi ada satu fan di dalamnya. Dan kalau misalkan dilihat dari boxnya di sini, dia tuh sanggup menahan prosesor hingga TDP 180 watt. Untuk soket yang bisa ditanamkan atau dipasang ID Cooling SE224XT ini, Intelnya 115X semuanya bisa, lalu LGA 2011, LGA 2066, dan untuk AMD-nya hanya di sini terteranya AM4 aja. Jadi kalau misalkan kalian nih punya AM3, mungkin soketnya atau nggak bisa dipasang si ID Cooling SE224XT ini. Nah, jadi kita sambil buka ya. Kalau misalkan kalian lagi bingung nih cari-cari cooling karena punya prosesor baru yang bisa di-overclock, wis mantap ya. Sekarang kan prosesor-prosesor yang murah juga udah bisa di-overclock. Terus kalian bingung nyari cooling apa sih yang cocok, yang harganya murah, tapi performanya mungkin bisa diandalkan. Jadi si SE-ID Cooling 224X ini mungkin bisa jadi pilihan kalian gitu. Tapi sebelumnya kita akan coba buka dulu ya. Ini fan-nya seperti ini. Kalau dirasakan dari build quality si fan-nya sih ya cukup oke lah. Dengan harga di bawah 400 ribuan, kalian udah mendapatkan air cooler yang mungkin cukup oke. Terus warnanya juga kalem banget ya, hitam sama abu-abu seperti ini. Terus kita sambil buka. Nah, ini aksesorisnya. Oke, aksesorisnya cukup lengkap ya. Tadi saya udah sebutkan untuk soketnya. Dan di dalamnya kita mendapatkan pasta. Nih, ID TG25. Ya, cukup lumayan ya. Kita dapat bonus pasta juga. Terus untuk heatsinknya. Nih, heatsinknya seperti ini. Kita akan coba buka. Heatsinknya ya lumayan sih sebenarnya ya. Warnanya agak ke silver-silveran. Di sini hanya ada ID cooling juga. Terus ininya masih di seal. Nanti kita akan coba segimana performa atau segimana bisa mendinginkan prosesor mid-end. Mungkin nanti saya akan coba Ryzen atau Intel. Ryzen aja kayaknya ya. Oke. Daripada kita lama-lama unboxing seperti ini, kita akan coba bagaimana performa dari si ID Cooling 224XT ini. Oke? Let's go! ID Cooling SE224XT support LGA 115X semua jajarannya hingga LGA terbaru soket 1200 karena mountingnya sudah lengkap tersedia di dalam paket pembeliannya. Namun untuk AMD hanya mendukung untuk soket AM4 saja. Cara instalasinya mudah sekali karena ada buku manualnya, jadi kalian jangan khawatir. Oke, material yang digunakan di sini ada aluminium pins, lalu ada 4 heat pipe, total kanan kirinya jadi ada 8. Beratnya sekitar 810 gram sudah dengan fan. Nah, masuk juga ke dalam case ukuran mid tower karena panjang saat nempel di motherboard juga sekitar 12-14 cm. Jadi aman, bakalan masuk semuanya. Nah, sekarang untuk pengujiannya saya menggunakan Ryzen 5 3500 dengan kondisi default dan di overclock hingga 4,1 GHz ya. Lalu untuk RAM-nya ada XPG GameX D30 2x8 GB, saya overclock ke 3000 MHz non-RGB supaya sama-sama non-RGB gitu dengan fan-nya. Wih, mantap kan? Lalu untuk PGA card-nya ada Jotax RTX 2060 dan storage-nya ada T-Force Delta RGB 250 GB. Nah, sebagai pembandingnya saya ada cooling stock cooler AMD atau Wright Steel. Jadi biar ada pembanding gitu. Oke, kita langsung saja ke pengujian pertama ya. Saat Cinebench R15, default suhu maksimumnya berada di 68 derajat. Dengan ideal 40,1 derajat saja. Lalu saat di overclock Ryzen 5 3500 ke 4,1 GHz, suhu maksimumnya berada di 74 derajat. Dengan suhu ideal yang sama di 40-an derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan stock cooler, suhu defaultnya berada di 71 derajat dan ketika di overclock ke 4,1 GHz, suhunya berada di 78 derajat.
Lalu pengujian kedua, Cinebench R20 saat defaultnya suhu maksimum berada di 69 derajat. Lalu setelah di overclock ke 4,1 GHz, suhu maksimumnya menyentuh 76 derajat. Jika dibandingkan dengan stok cooler, suhunya ini bisa mencapai 80 derajat Celcius saat di overclock ke 4,1 GHz. Ya, lumayan cukup hangat juga ya. Lalu di pengujian 3D Mark Firestrike, kondisi Ryzen 3500 default ini maksimum hanya di 62 derajat saja. Tentunya pengujian ini agak sedikit ringan ya. Saat kondisi di overclock juga maksimumnya hanya di 74 derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan stok cooler saat OC, maksimumnya di 78 derajat. Oke, lanjut lagi ke pengujian 3D Mark Time Spy. Saat default maksimum di 71 derajat. Lalu saat di overclock hingga 78 derajat Celcius suhunya. Oke, kita lanjut ke pengujian game ya. Karena pasti kalian juga sering main game. Biar ada sedikit perkiraan aja gitu. Di sini saya main game PUBG Steam dengan suhu default Ryzen 5 3500 berada di 50 derajat Celcius. Ya, untuk rata-ratanya ya. Tentunya peningkatan saat di overclock ke 4,1 GHz, suhunya berada di 67 derajat untuk rata-ratanya. Namun dengan tingkat FPS pastinya bertambah. Lalu game kedua ada Battlefield 5. Suhu saat idle Ryzen 5 3500 berada sekitar 63 derajat Celcius. Kadang naik turun juga gitu karena di setiap frame gamenya tuh situasinya berbeda-beda. Jadi kalian bisa perhatikan game di sini. Jika dalam kondisi overclock ke 4,1 GHz, suhunya naik rata-rata berada di 69 derajat. Lalu game ketiga ada The Witcher 3. Suhu CPU sih nggak terlalu berat ya, karena karakteristik game ini lebih berat ke performa PGA card. Jadi wajar kalau suhunya tuh berada di sekitar 57 derajat sampai 61 derajat Celcius. Ya seperti ini, kalian bisa perhatikan aja di pojok layar kiri kalian. Jadi kesimpulan dari pengujian ini, jika kita memang pingin punya air cooler yang sedikit lebih baik dari cooler bawaan, dan juga punya tampilan yang garang saat nempel di depan PC kita, ID Cooling SE224X ini bisa jadi pilihan tentunya. Ditambah lagi harganya juga nggak terlalu mahal. Saya lihat-lihat di e-commerce tuh dijual harga paling murah berkisar 395.000. Wow, pokoknya berkisar 400 ribuan ya. Terus ada juga versi RGB-nya. Kalian mungkin kalau misalnya pengen yang RGB harus menambah lagi budget sedikit untuk menebus warna LED RGB-nya itu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.